Assalamualaikum sobat-sobat sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang cara merakit rangkaian kontrol DOL atau Direct Online. Direct Online atau DOL adalah metode starting motor induksi secara langsung tanpa bantuan peralatan pengatur arus atau tegangan. Cara ini hanya boleh dilakukan untuk motor-motor berdaya kecil atau bila memiliki sumber daya listrik yang besar, sehingga tidak mengganggu sistem kelistrikan secara keseluruhan. Besar arus starting bisa mencapai 4 sampai dengan 8 kali arus nominalnya. Jadi kalau misalkan motor itu berdaya besar, tidak disarankan menggunakan starting DOL ini atau Direct Online ini. Lebih baik menggunakan starting Start Delta atau pakai Soft Starter atau menggunakan inverter atau VSD, Variable Speed Drive, untuk daya-daya yang lebih besar supaya sistem kelistrikan tidak terganggu. Nah, sekarang kita masuk ke komponen-komponen utama yang diperlukan. Yang pertama adalah kontaktor, alat yang berfungsi sebagai penghubung atau pemutus arus listrik. Fungsinya seperti saklar, hanya bedanya kalau kontaktor dikendalikan oleh tegangan, jadi bisa dikendalikan dari jarak jauh. Ya, ini adalah contoh kontaktor dengan produk brandnya Schneider. Cara kerjanya, bila ada tegangan yang diberikan ke koil kontaktor di sini ya, maka kontak dari kontaktor akan terhubung dan kontak-kontak bantu akan berubah dari NO ke NC atau sebaliknya. Sekarang thermal overload relay, alat pengaman motor listrik yang berfungsi sebagai pemutus arus lebih di saat terjadi overload atau hubung singkat. Kita ambil contoh lagi produknya Schneider. Cara kerjanya, bila ada arus yang melebihi kapasitas settingan, komponen bimetal memanas dan memutuskan rangkaian kontaknya. Sekarang kita lihat bagian-bagian dari ini bagian dari thermal overload relay menggunakan produk Schneider ya. Di sini ada terminal untuk saluran masuk, kemudian di bawah ini adalah terminal untuk saluran keluarnya ya. Ini menggunakan listrik 3 pas. Kemudian di sini ada setting arusnya ya, untuk menyeting berapa tripnya itu. Kemudian di sini adalah selektor atau selektor switch untuk manual atau auto. Kemudian auxiliary tripnya yaitu kontak bantu, posisinya di sini. Normally open di sebelah kiri, sedangkan normally close-nya di sebelah kanan. Dua terminal ini. Sekarang untuk kontaktor. Di sini saluran masuknya dan saluran keluarnya ya. A1 dan A2 ini adalah terminal koilnya, sedangkan auxiliary kontaknya yaitu di terminal 13 dan 14 ini normally open, 13, 14. Terminal nomor 21 dan 22 ini normally close-nya seperti ini. Sekarang kita coba untuk membuat rangkaian kontrol Direct Online-nya. Kita coba dengan model seperti ini, skematiknya seperti ini. Ya, di sini tegangan kontrolnya adalah 220 ya. Ini komponen yang diperlukan, ini overload relay tadi yaitu tor tadi, kemudian lampu indikatornya untuk overload, kemudian tombol start dan tombol stop, kemudian kontaktor ya. Kemudian lampu indikator warna hijau dan warna merah untuk running motor, dan ini untuk off motornya. Sekarang kita lihat cara kerja dari wiring kontrolnya. Suplai tegangan 1 pas sebagai tegangan kontrol dihidupkan ya. Tombol start ditekan. Ini tombol start ditekan. Arus mengalir mengaktifkan koil kontaktor KM. Ini koil kontaktor KM ya. Di sini posisinya. Dan kontak KM dari normally open, di sini normally open,
dari posisi off ke on, jadi berubah dari terbuka ke close, tertutup, menutup, sehingga lampu yang warna hijau ini akan menyala. Selanjutnya motor hidup, sedangkan kontaktor normally close nya ini dari tertutup menjadi terbuka, jadi off, sehingga lampunya padam. Jadi untuk menunjukkan motor hidup, lampu warna hijau ini running, menyala. Sekarang kalau untuk mematikan motor, tombol stop ditekan di sini, rangkaian jadi terbuka, dari close menjadi open, sehingga rangkaiannya terbuka, dan koil kontaktor KM jadi off karena tidak ada arus yang mengalir, sehingga motor mati. Ya, seperti itu. Kali ini off, ini terbuka lagi, yang ini yang tadi terbuka menjadi tertutup. Lampu indikator warna merah akan menyala pada saat setelah tombol stop ditekan. Sekarang bila terjadi overload, kontak relay NO menjadi NC, ya, NO menjadi NC, tertutup, sehingga lampu warna kuning ini akan menyala. Sedangkan kontak NC menjadi NO, ini dari tertutup menjadi terbuka, sehingga rangkaian kontrol terbuka, ya, dan KM-nya mati. Jadi pada saat overload, ya, di sini akan secara otomatis motor akan dimatikan untuk mengamankan motor supaya tidak terbakar. Nah, sekarang kita coba untuk merakit rangkaian kontrol tersebut. Ya. Di sini komponen yang diperlukan adalah MCB 3 pas, kemudian kontaktor 3 pas, thermal overload relay 3 pas juga, kemudian tombol start stop, kemudian indikator warna hijau, kuning, dan merah, kemudian motor. Ya. Sekarang kita coba merangkai, ya. Rangkaiannya berpedoman pada rangkaian kontrol ini. Ini listrik 3 pas sebagai sumbernya, ya. Kemudian kita sambungkan dari MCB menuju ke kontaktor, dari kontaktor menuju ke overload relay-nya, kemudian dari overload relay ini menuju ke motor. Sekarang kita hubungkan kontrolnya. Ini adalah power diagramnya. Kalau kontrolnya, ya, kita coba kontrolnya menggunakan tegangan 220, kita ambil dari salah satu fase di MCB-nya. Bisa juga kita gunakan nanti MCB 1 pas untuk pengaman dari kontrol, bisa juga ditambahkan lagi. Nah, ini tegangan 220 sudah disiapkan di sini. Ini tegangan line dan tegangan netral, ini tegangannya 220. Sekarang kita coba untuk merakitnya. Kita hubungkan, ya. Tegangan koil dari kontaktor kita hubungkan, ya, mengacu ke rangkaian ini. Terminal A1 menuju ke salah satu terminal di tombol start, kemudian ke lampu indikator. Terminal satunya lagi menuju ke netral, seperti gambar ini, ya. Di KM A2 nya ke terminal netral. Yang berikutnya kita coba untuk normally open nya dan normally close dari kontaktor kita hubungkan. Di sini di kontaktornya normally open dan normally close kita hubungkan seperti ini, ya. Selanjutnya kita hubungkan relaynya. Jadi kontak normally close-nya kita rangkai, ya, relaynya, ya, di sini yang normal close yang sebelah kanan, ya, normal close ini satu ke line, satu ke tombol stop. Sedangkan yang normal open-nya, ya, yang ini, ya, normal open, satu ke line, satu ke indikator lampu overload, yaitu warna kuning seperti ini, ya. Satu ke line, satu lagi dihubungkan ke lampu indikator warna kuning. Ya, demikianlah sobat sekalian cara merakit wiring diagram direct online. Semoga bermanfaat
dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.